Praktisi hukum mengungkapkan keprihatinannya atas lambatnya proses hukum kasus tersebut. Praktisi hukum asal Lampung, Osep Dodi, menilai lambatnya penanganan perkara tersebut berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap penanganan hukum Kejati Lampung. Lebih lanjut, Osep Dodi menekankan pentingnya transparansi dalam penanganan perkara kasus tindak pidana korupsi, terutama yang melibatkan dana publik seperti dana perjalanan dinas DPRD Tanggamus, korupsi ganti rugi lahan bendungan Marga 3, dan perkara dana hibah KONI Lampung. Walaupun sudah ada pemeriksaan sejumlah anggota DPRD Tanggamus dan sudah ada penetapan 2 orang tersangka terkait perkara dana hibah KONI Lampung, namun perlu diberitahukan tahapan yang dilakukan ke depannya sebagai bentuk pertanggungjawabkan di institusi. Ya, saya pikir pihak Kejaksaan Tinggi Lampung itu harus menunjukkan tim. Kenapa sampai dengan saat ini tidak terjadi proses hukum? Ya. Padahal mungkin dugaan-dugaan yang terjadi di masyarakat itu sudah cukup beralasan menurut hukum. Artinya sudah ada alat bukti yang cukup, gitu ya, sebagai awal daripada proses penyelidikan. Namun kembali lagi saya menghimbau gitu ya, dan mensupport pihak Kejaksaan Tinggi untuk tidak berlama-lama, karena ini proses hukum yang memang dipantau oleh masyarakat, sehingga masyarakat ikut dan merasakan gitu ya apabila terjadi hal-hal yang menurut mereka juga tidak adil. Jadi menurut saya ya Kejaksaan Tinggi Lampung harus cepat merespon gitu kan. Apa yang menjadi hambatan kenapa kok proses dugaan tindak pidana korupsi di Tanggamus ini terjadi kemandekan, itu aja. Kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Lampung dan markup perjalanan dinas DPRD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2021 senilai 7 miliar dan perkara korupsi dana hibah KONI tahun 2020 senilai 29 miliar itu menjadi sorotan publik. Leo Dampiari melaporkan.